Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Di pertemuan sebelum libur Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitabnya Ayyuhal Walad Warabi yang keempat dari perkara-perkara yang harus kamu lakukan, yang hendaknya tidak ditinggalkan oleh siapapun yang ingin menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jangan mengumpulkan daripada dunia lebih daripada kebutuhan setahun. Karena ketika kita mengumpulkan dunia melebihi kebutuhan daripada 1 tahun, itu termasuk tulul amal, termasuk panjang angan-angan, di mana panjang angan-angan ini menjadi salah satu penyebab celakanya seseorang, hancurnya seseorang di dalam kebaikan dan ketaatan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, arba'un minasyaqa, 4 minasyaqa di antara tanda celaka. Bukan celaka di dunia, tapi nanti di akhirat. Mungkin di dunia bahagia dia dengan hartanya, bahagia dengan kesenangannya, tapi di akhirat celaka. Lah tandanya 4. Tulul amal, panjang angan-angan, jumudul ain, bekunya air mata, tidak bisa keluar air mata karena takut kepada Allah. Kalau air matanya bisa keluar, bukan nggak bisa keluar, tapi karena takut kepada Allah nggak bisa. Kalau karena sakit, karena kehilangan harta, karena dibokul, keluar air matanya. Tapi karena takut kepada Allah, beku, sulit. Ini tanda celaka. Gaswatul galab, hati yang keras, atos, tidak bisa menerima nasihat, dinasehati tidak berubah, tetap. Nah, kita kalau merasa punya hati seperti ini,
dinasehati kok tetap nggak berubah, tidak terpengaruh, malah menentang, suruh baca Quran nggak baca, suruh sedekah nggak sedekah, suruh belajar nggak belajar, malah menentang. Ini termasuk ghazwatul galab, hati yang keras. Dinasehati nggak pengaruh, nggak berubah. Yang keempat, al-hirs, ambisi ya, dalam dunia, ambisi di dalam harta. Nah, ini empat ini tanda syaqa. Makanya kita boleh mengumpulkan harta, tapi jangan lebih daripada kebutuhan setahun. Karena itu min tulil amal, termasuk daripada tulul amal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Nabi sendiri menyiapkan untuk sebagian istri-istrinya itu mentok setahun. Untuk sebagian, enggak semuanya, hanya sebagian. Yu'id li ba'di hujuratihi, hanya sebagian. Karena itu Nabi Muhammad bersabda di dalam hadisnya, Allahumma ij'al kuta ali Muhammad kafafa. Ya Allah, jadikan untuk keluarga Muhammad kebutuhannya itu kafafa, cukup. Cukup itu nggak banyak, cukup, nggak lebih, cukup, tidak lebih tidak kurang. Dan itu tidak diberikan oleh Rasulullah kepada semuanya, hanya sebagian. Lah kenapa nggak semuanya? Karena Rasulullah lebih mengerti tentang istrinya. Bukan Rasulullah nggak adil, enggak. Kewajiban dijalankan oleh Rasulullah. Kewajiban dijalankan penuh pada semuanya. Tapi sebagian disiapkan untuk setahun, sebagian tidak. Rasulullah mengetahui masing-masing daripada istrinya. Ini kenapa dikasih untuk setahun, dipersiapkan untuk setahun, ini cuma harian, ya, enggak itu. Ini Rasulullah. Lalu Imamul Ghazali berkata, Allahumma ayyuhal walad, wahai anak. Ini akhir daripada kitab ini. Inni katabtu fi hadzal fasl. Sesungguhnya aku menulis di fasal ini, multamisatik, memohon kepadamu, meminta kepadamu. Fayambagilak, maka semestinya kamu antak malabiha, melakukannya. Fala tansani, maka kamu jangan lupa kepadaku, min antadzkurani, daripada menyebutku, mengingatku, fi salihi da'awatik, di keindahan kebagusan doa-doamu. Paham ini ya? Orang itu siapapun dia butuh daripada doa, butuh berdoa. Baik dia berdoa untuk dirinya, atau juga doa dari orang lain untuknya. Jadi kita perlu. Makanya diperintahkan oleh Allah untuk selalu berdoa. Ud'uni astajib lakum. Nabi mengatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Jadi ibadah nggak jalan tanpa adanya otak. Perlu otak. Kita nggak jalan dalam berpikir, dan maka nggak punya otak. Kita doa sendiri setiap waktu, habis sholat, malam doa.
mohon kepada Allah. Tapi perlu juga doa dari yang lain. Meminta kita memohon kepada dia untuk mendoakan. Kenapa? Mungkin doa orang lain lebih cepat diijabahi oleh Allah. Atau diijabahi oleh Allah daripada doa kita sendiri. Sehingga kita perlu minta doa daripada yang lain. Para aulia, para ulama al-amilun, mereka itu terkadang datang ke yang lain untuk apa? Meminta doa. Datang ke yang lain minta doa. Nah, kita datang ke sini memohon doa. Kadang yang tuan rumahnya nggak mau mendoakan. Kenapa? Menganggap yang datang lebih istimewa daripada yang didatangi. Enggak doa dari kamu. Ya mereka enggak doa didoakan. Setelah itu nggak mau yang didatangi itu hanya mendoakan, minta untuk didoakan juga. Kenapa? Butuh. Doa itu butuh. Nah kita perlu doa, baik dari diri kita sendiri ataupun dari yang lain. Paham ini ya? Lah Imam Al-Ghazali ini memohon kepada muridnya tadi ini yang meminta untuk dinasehati, yang minta untuk diingatkan, dibuatkan wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat yang kecil yang bisa dibawa kemanapun, yang bisa diamalkan dalam kesehariannya, seperti yang disebutkan di pertama kitab ini, alasan-alasannya kenapa dia meminta. Imam Ghazali meminta dari dia. Dan selayaknya seorang murid tanpa diminta oleh gurunya untuk mendoakan gurunya. Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan Imam Syafi'i. Begitu juga ulama-ulama yang lain. Kalau tidak salah Imam Syafi'i atau Imam Malik yang selalu mendoakan kalau Imam Syafi'i berarti selalu mendoakan Imam Malik, atau kalau Imam Malik selalu mendoakan Imam Abu Hanifah. Tidak pernah lepas dari setiap doanya, khususnya setelah sholat. Selalu mendoakan gurunya. Nah itu menjadi salah satu kunci kesuksesan seorang murid. Ketika mendoakan gurunya. Nah tanpa diminta, murid itu sudah selayaknya seharusnya mendoakan guru. Kalau minta, ya sudah lebih wajib murid tadi itu melaksanakannya. Makanya kata Imam Ghazali, inni katabtu fi hadzal fasal multamisatik. Fayam bagilak antak mala biha, maka sudah semestinya kamu melakukan. Atau beliau mengatakan ini aku tulis, ya kitab ini aku tulis dari fasal ke fasal memenuhi permohonan kamu, mengijabahi permintaan kamu. Sudah seharusnya karena kamu meminta mengamalkan apa yang sudah aku tulis. Tapi juga jangan lupa untuk mendoakan aku. Selalu ingatlah aku di setiap doa-doamu. Jadi aku tulis ini sesuai permintaan kamu, maka hendaknya kamu mengamalkan, jangan meninggalkan. Mengamalkan, jangan meninggalkan. Tapi juga jangan melupakan aku. Nah, jangan melupakan aku di dalam doa-doa baikmu. Paham ini ya? Jadi dari awal
Jadi ini dari awal kitab Imam Ghazali memenuhi permintaan si murid tadi itu. Maka ditulislah jawaban atau permohonan. Kamu hendaknya gini, kamu hendaknya gitu, jangan gini, jangan gitu, dan yang lain sebagainya. Maka sudah selayaknya untuk lebih memperhatikan. Kita sekarang belajar. Ketika kita belajar, sudah harus kita amalkan. Karena menjadi tuntutan orang yang belajar mengamalkan apa yang dipelajari. Dan itu diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Apalagi kalau kita sudah meminta secara khusus dan diberi secara khusus. Ketika kita meminta secara khusus dan diberi secara khusus, maka sudah lebih ditekankan lagi untuk kita melaksanakannya, melakukannya. Paham ini? Nah, tapi seorang guru yang tawadhu, yang rendah hati, tidak sombong, memohon, meminta, mengharap daripada muridnya untuk mendoakan. Jadi enggak, anak enggak mau minta doa sama murid, murid yang minta doa sama anak, enggak. Karena doa diterima atau tidak, selain menjaga makanan, selain ya khusyuk, konsentrasi, juga lebih daripada hati yang terpecah-pecah karena Allah. Hati yang terpecah-pecah karena takut kepada Allah, karena merasa hina di sisi Allah, ini lebih cepat diijabahi. Lah terkadang seorang murid hatinya lebih daripada guru. Makanya tetap guru itu juga mengharap doa dari muridnya. Yang mana murid tadi itu sudah semestinya mendoakan gurunya. Sudah semestinya mendoakan gurunya. Seperti yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, selalu mendoakan gurunya. Nah. Wa amma doa, dan adapun doa alladzi sa'alta minni, dan adapun doa yang engkau minta dariku, doa yang diminta oleh muridnya daripada Imamul Ghazali, gurunya. Fatlubhu fi da'awatis sihah. Maka mintalah daripada doa-doa as-sihah. Nah, doa-doa as-sahihah. Doa-doa yang baik, ya, yang datang riwayat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana riwayatnya sahih. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, waqra hadha du'a fi jami' awqatik khususan fi aqabi salawatik. Maka bacalah doa ini di setiap waktu-waktumu, lebih khususnya di setiap setelah sholat. Apa doa yang diajarkan? Yaitu Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu daripada kenikmatan yang sempurna. Jadi bukan sekedar kenikmatan, tapi kenikmatan yang sempurna. Daripada kenikmatan yang sempurna. Wa minal ismati dawamaha. Aku memohon kepadamu daripada penjagaan yang selalu, yang tidak pernah hilang. Wa minar rahmati syumulaha. Dan daripada kerahmatan yang menyeluruh, yang meliputi.
Jadi aku minta rahmat yang menyeliputi. Wa minal afiyati husulaha, mendapatkan kesehatan. Wa minal aishi arghadahu, mohon kehidupan yang baik. Wa minal umri as'adahu, umur yang bahagia. Wa minal ihsan atamahu, daripada kebaikan-kebaikan yang sempurna. Wa minal in'am, daripada kenikmatan-kenikmatan a'amahu, yang merata, yang menyeluruh. Wa minal fadli a'zabahu, yang paling nikmat daripada karunia. Wa minal lutfi anfa'ahu, daripada kelembutan yang paling manfaat. Wa minal afwi, daripada maaf, ajma'ahu, secara keseluruhan. Allahumma kun lana wa la takun alaina, ya Allah, jadilah untuk kami dan jangan jadi musuh kami. Allahumma khtim bisa'adati ajalana, ya Allah, tutuplah ajal kami dengan keberuntungan. Wa haqiq biziyadati amalana, sempurnakan angan-angan kami atau harapan kami dengan tambahan. Wakrin wudu bil afiyati ghuduwana wa asalana, gandengkan atau berikan kepada kami di waktu pagi dan sore kesehatan. Waj'al ila rahmatik, jadikanlah kepada rahmatmu perjalanan kami dan tempat kami. Allahumma asbub sijala afrik ala dzunubina, ya Allah, tuangkan hujan ampunan atau maafmu atas dosa-dosa kami. Wa mun alaina bi islahi uyubina, anugerahkan kepada kami dengan memperbaiki aib-aib kami. Waj'al taqwa zadana, jadikanlah takwa bekal kami. Wa fi dinika ijtihadana, dan dalam agamamu semangat kami. Wa alaika tawakkulana wa i'timadana, dan kepadamu kami berpasrah dan bersandar. Wa ila ridwanika ma'adana, dan kepada keridhaanmu kami ingin kembali atau tempat kembali kami. Allahumma tsabbitna ala nahjil istiqamah, ya Allah, kokohkan kami di jalan keistiqomahan. Wa ahlilna darul muqamah, tempatkan kami di darul muqamah, yaitu surga. Wa aidna fid dunya min mujibatin nadama yaumil qiyamah, lindungi kami di dunia daripada hal-hal yang menyebabkan penyesalan di hari kiamat. Wa khaffif anna thiqalal auzar, ringankan bagi kami beratnya dosa. Warzuqna isyatal abrar, beri kami rizki kehidupan orang-orang yang baik. Waqfina waqsif anna syaral asrar, lindungi kami, palingkan kami dari keburukan orang-orang yang buruk. Wa kaidal fujar, tipu dayanya orang yang jahat. Wa atik riqabana, bebaskan pundak kami. Wa riqaba abaina, dan pundak orang-orang tua kami. Wa ummahatina, dan ibu-ibu kami. Wa ikhwanina minan nar, dan saudara-saudara kami dari mana? Bebaskan minan nar, dari neraka. Birahmatika ya azizu ya ghafar, dengan rahmatmu wahai zat yang mulia, wahai zat maha pengampun, ya karim, dan yang dermawan, ya sattar, yang selalu menutupi, ya halimu, yang bijaksana, ya jabbar, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, jadi Imam Ghazali meminta untuk didoakan. Nah, termasuk doa yang dianjurkan untuk selalu kita baca doa ini. Ya, doa ini. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menerima amal perbuatan kita, mengampuni dosa-dosa kita, menyempurnakan taubat kita, dan menganugerahkan kepada kita keistiqomahan dan karunia-Nya. Amin Allahumma
Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadina. Hadratun Nabi Muhammad